Sementara itu dengan catatan positif dari Astra Agro Lestari, bagaimana kemudian akhirnya kinerja dari induknya Astra International Tbk yang justru fokusnya ke sektor yang berbeda, yakni sektor otomotif. Kita coba lihat bersama data dari Astra International Tbk atau emiten dengan kode saham ASII berikut ini. Kita ke kinerja keuangan. Yang pertama dari sisi laba bersih, di mana pada kita lihat semester 1 2019 lalu 9,8 triliun rupiah, kemudian 11,38 triliun rupiah pada 2020. Sementara jika kita lihat dari sisi pendapatan, dari 116,18 triliun rupiah ke posisi 89,79 triliun rupiah. Jadi kita lihat memang pendapatannya turun, tapi dari sisi laba bersih masih mampu mencatatkan kenaikan kurang lebih 16% ke level 11,4 triliun rupiah. Dan terkait capaian kinerja ini, salah satu analis di pasar modal menyebutkan bahwa pengakuan laba atas divestasi dari PT Bank Permata yang dulunya memang merupakan anak usaha atau mayoritas juga dimiliki oleh Astra International selain Standard Chartered Bank juga menjadi salah satu kontributor utama dari tumbuhnya laba bersih Astra International di semester 1 2020. Jadi memang ada faktor X begitu ya yang juga menyebabkan laba bersihnya masih cukup tumbuh meskipun kita lihat memang pendapatannya justru terkoreksi, dan pendapatan yang terkoreksi salah satunya disebabkan oleh terkontraksinya penjualan kendaraan yang dicatatkan atau dibukukan oleh Astra International. Sementara dari kinerja keuangan ini kita lihat dari sisi harga sahamnya sendiri per Jumat lalu begitu ya, pergerakan harga saham Astra International Indonesia berakhir di level 5.325 dan secara year to date ini masih mencatatkan pelemahan cukup dalam 23% dengan tingkat net sale yang dibukukan oleh investor asing mencapai 986,54 miliar rupiah. Jadi ini sepertinya ada ekspektasi dari investor asing juga di sana bahwa penurunan kinerja akan terjadi meskipun memang masih mampu dijawab oleh sisi pendapatan dan juga laba tadi yang masih mampu mencatat kenaikan 16% dan salah satu sektor yang masih cukup mendukung yakni sektor agrikultur gitu, salah satunya Astra Agro Lestari yang memang masih berada di bawah Astra International Tbk. Nah, terkait dengan kinerja keuangan ini, bagaimana kemudian sebetulnya data terkait tingkat penjualan kendaraan dari Astra International, apakah kemudian memang kontraksinya cukup dalam? Sejauh ini kita coba lihat bersama. Ini hingga semester 1 2020 penjualan mobil nasional memang tercatat turun 46% begitu ya, dan jika kita lihat penjualan mobil Astra International di kuartal 1 2020 mencapai 139.500 unit atau turun 45%. Sementara penjualan mobil Astra International di kuartal kedua juga tidak kalah berat, tidak kalah dalam penurunan yang terjadi mencapai 92%. Jadi kita lihat memang ini penurunannya begitu besar sehingga akhirnya harus ada kontraksi di sisi pendapatan. Sementara jika kita lihat penjualan motor nasional di semester 1 2020 turun 42%, sementara dari sisi Astra International ternyata masih ada kenaikan begitu ya sebesar 77% mencapai 1,5 juta unit di kuartal 1 2020. Namun di kuartal kedua ternyata sudah merasakan dampak dari pandemi COVID-19 di mana penjualan motor Astra International di kuartal 2 turun 80%. Sehingga bisa kita katakan memang dampak pandemi begitu terasa meskipun masih ada poin yang mencatatkan positif karena memang ini masih berakhir di Maret, belum begitu terasa. Sehingga kita lihat memang pandemi ini justru menghantam lebih kencang kepada induk usaha dari grup Astra yakni Astra International terutama dari sisi penjualan kendaraan. Apa sebetulnya menjadi penyebab utama? Yang pertama yakni adanya skala prioritas dari masyarakat begitu ya. Mungkin Anda juga termasuk yang agak menahan-nahan diri untuk kemudian membeli kendaraan di tengah kondisi pandemi COVID-19 ini karena memang mungkin uang yang kita miliki, tabungan yang kita miliki kita prioritaskan untuk hal lain dan belum kita alihkan ke secondary atau mungkin tertiary needs atau kebutuhan tersier kita termasuk diantaranya kendaraan, sehingga memang ada pergeseran pola perilaku masyarakat di sana. Kemudian juga adanya penurunan tingkat daya beli, mungkin ada juga yang memang terhantam dengan adanya pengurangan gaji, penyesuaian pendapatan sehingga akhirnya tadinya mungkin ingin melakukan pembelian sehingga harus menahan-nahan terlebih dahulu, sehingga memang skala prioritas sepertinya menjadi salah satu kendala utama dari tingkat penjualan kendaraan Astra International. Sementara itu selain itu pemirsa, selain kinerja keuangan, selain juga capaian yang sudah dibukukan oleh Astra International, manajemen dari Astra International juga ternyata melakukan pemotongan anggaran belanja modal di tahun 2020 lebih dari 50%, di mana hanya 10 triliun saja yang dialokasikan untuk tahun 2020. Dan jika kita lihat capaiannya hingga semester 1 2020
2020 Astra International sudah menyerap tidak lebih dari 5 triliun rupiah, sehingga memang perjalanannya masih cukup berat. Namun memang ini menjadi salah satu langkah yang disesuaikan oleh manajemen agar kemudian cash flow cukup terjaga di tengah tekanan yang belum bisa diprediksi atau diproyeksikan kapan akan berakhir. Dan itu menjadi poin utama bahwa perusahaan harus segera menyesuaikan kondisi yang ada, kinerja yang ada, sehingga mampu bertahan dalam waktu-waktu berikutnya dan tentunya bisa membangkitkan kepercayaan dan juga keyakinan investor, mungkin kita-kita yang memang menjadi salah satu pemegang saham dari Astra International, untuk bisa tetap semangat dan menaruh optimisme pada Astra International dan juga beberapa perusahaan di bawahnya. Demikian informasi paparan grafis kali ini, pemirsa. IDX Precision Closing akan segera kembali usai jeda.